Palung Mariana adalah salah satu tempat paling ekstrim dan misterius di bumi. Kedalamannya yang mencapai 10.994 meter membuatnya lebih dalam daripada ketinggian Gunung Everest. Tekanan air di dasar Palung Mariana mencapai 1086 bar atau lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Jika manusia tanpa perlindungan masuk ke dasar Palung Mariana, tubuhnya akan hancur seketika karena tekanan yang sangat luar biasa begitu besar. Bahkan kapal selam khusus seperti Tristy dan Deep Sea Challenger harus dirancang dengan lapisan baja dan titanium tebal agar tidak remuk oleh tekanan ini. Tidak ada cahaya matahari yang bisa mencapai kedalaman Palung Mariana. Dalam kegelapan absolut ini, orientasi manusia akan hilang sepenuhnya, menciptakan sensasi seperti berada di ruang hampa yang gelap dan tanpa batas. Meskipun ekstrim, Palung Mariana adalah rumah bagi berbagai makhluk yang tampak mengerikan dan asing, hewan yang tidak pernah dibayangkan oleh nalar manusia. Hingga sekarang, Palung Mariana masih menyimpan banyak misteri yang membuatnya semakin mengerikan, seperti predator yang belum kita ketahui, suara aneh dari kedalaman. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mendalami atau memahami seberapa berbahayanya atau seberapa mengerikan Palung Mariana. Palung Mariana adalah palung laut terdalam di dunia, terletak di Samudra Pasifik Barat dekat Kepulauan Mariana. Palung ini memiliki kedalaman maksimum sekitar 10.994 meter atau 36.000 kaki di titik terdalamnya yang dikenal dengan nama Challenger Deep. Palung ini terbentuk akibat pertemuan dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Filipina, di mana lempeng Pasifik menyusup ke bawah lempeng Filipina melalui proses subduksi. Palung Mariana pertama kali ditemukan oleh ekspedisi HMS Challenger yang dilakukan oleh Angkatan Laut Britania Raya pada tahun 1875. Ekspedisi ini menggunakan metode leadline sounding atau tali dengan pemberat timah untuk mengukur kedalaman dan mencatat titik terdalam sekitar 8.184 meter. HMS Challenger adalah ekspedisi ilmiah pertama yang menyelidiki samudra secara sistematis dan hasilnya memberikan dasar bagi ilmu kelautan modern. Pada tahun 1951, kapal HMS Challenger 2 kembali melakukan eksplorasi menggunakan teknologi echo sounding atau pendeteksi kedalaman dengan gelombang suara. Hasilnya, mereka menemukan titik terdalam yang kemudian dinamakan Challenger Deep dengan estimasi kedalaman sekitar 10.900 meter. Ini adalah eksplorasi pertama yang memberikan ukuran kedalaman lebih akurat dibandingkan metode manual atau leadline. Uni Soviet juga melakukan eksplorasi Palung Mariana menggunakan kapal penelitian Vityaz. Mereka mengklaim telah mengukur kedalaman 11.034 meter. Tetapi angka ini kemudian dikoreksi oleh penelitian lebih modern. Pada 23 Januari 1960, ilmuwan Swiss Jacques Piccard dan perwira Angkatan Laut AS yaitu Don Walsh menjadi manusia pertama yang menjadi Challenger Deep dengan kapal selam Bathyscaphe Tristy. Mereka mencatat kedalaman sekitar 10.911 meter. Saat mencapai dasar, mereka melihat ikan pipi dan krustasi, membuktikan bahwa kehidupan bisa bertahan di tekanan yang ekstrim. Namun, karena tekanan tinggi menyebabkan kaca jendela retak dan mereka pun hanya bertahan 20 menit sebelum naik kembali ke permukaan laut. Ekspedisi ini membuktikan bahwa ada kehidupan di kedalaman ekstrim, bertentangan dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa tekanan tinggi membuat kehidupan mustahil. Dengan kemajuan teknologi, eksplorasi laut dalam lebih sering dilakukan dengan robot tanpa awak. Jadi pada tahun 1995, Jepang mengirim Kaiko, yaitu robot pertama yang mencapai Challenger Deep. Kaiko berhasil mengumpulkan sampel sedimen dan organisme laut dalam. Lalu pada tahun 2009, robot Amerika Serikat yaitu Nereus mencapai kedalaman penuh dan mengambil gambar berkualitas tinggi. Sayangnya, Nereus hancur pada tahun 2014 akibat tekanan yang ekstrim. Lalu pada 26 Maret 2012, sutradara film Titanic dan Avatar yaitu James Cameron menjadi orang pertama yang melakukan penyelaman solo atau sendiri ke Challenger Deep dengan kapal selam Deep Sea Challenger. Dia mencapai kedalaman 10.908 meter, menghabiskan waktu 3 jam di dasar Palung Mariana, lebih lama dibanding ekspedisi Tristy. Cameron mendokumentasikan dasar palung dengan kamera resolusi yang sangat tinggi dan menemukan berbagai spesies unik.
Lalu pada 2019, miliarder dan penjelajah Amerika yaitu Viktor Veshkovo mencatat rekor penyelaman terdalam yaitu 10.928 meter menggunakan kapal selam DSV Limiting Factor. Ini adalah penyelaman terdalam dalam sejarah manusia. Ekspedisi ini menemukan plastik dan sampah manusia di dasar laut, menunjukkan dampak polusi bahkan di titik terdalam bumi. Akibat ulah manusia, sangat disayangkan sekali aktivitas manusia seperti ini, sampai-sampai merusak perairan terdalam di dunia. Di kedalaman 10.994 meter, tekanan air lebih dari 1.000 kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Tekanan ini bisa menghancurkan struktur tubuh sebagian besar makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi dengan baik. Suhu air di dasar Palung Mariana berkisar antara 1-4 derajat Celcius, yang membuat metabolisme organisme lebih lambat. Tidak ada sinar matahari yang mencapai kedalaman ini, sehingga tidak ada proses fotosintetis. Organisme di sini bergantung pada sumber makanan alternatif seperti sedimen organik yang jatuh dari atas atau marine snow atau reaksi kimia di dalam air. Di dasar Palung Mariana ada ikan hantu atau ghost fish, memiliki tubuh transparan yang hampir tidak terlihat di air. Pertama kali difilmkan oleh NOAA pada tahun 2016 di kedalaman sekitar 8.200 meter dan ditemukan di kedalaman sekitar 8.000 meter. Ikan ini memiliki tubuh transparan tanpa sisik dan tidak memiliki kandungan renang karena tekanan yang sangat tinggi. Ghost fish juga mampu bertahan di tekanan ekstrim dengan protein khusus yang menjaga struktur selnya. Lalu ada juga Amphipoda raksasa. Ini adalah sejenis udang yang dapat tumbuh hingga 30 cm, jauh lebih besar daripada Amphipoda di permukaan laut. Ia memakan sisa-sisa organik yang jatuh ke dasar laut atau marine snow. Lalu ada Xenopores, yaitu organisme bersel tunggal terbesar di lautan. Bisa tumbuh hingga 10 cm, hidup di dasar laut dan menyaring makanan dari lumpur lautan terdalam. Lalu ada juga cacing tabung, hidup di dekat ventilasi hidrotermal di dasar laut. Ia tidak bergantung pada fotosintesis, tetapi mendapatkan energi dari bakteri Comestentic yang memecah senyawa kimia di air laut. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah apakah ada makhluk besar yang menghuni kedalaman Palung Mariana ini? Nah, Palung Mariana adalah tempat yang gelap, penuh tekanan dan masih misterius. Meskipun manusia telah menjelajah luar angkasa lebih banyak daripada dasar laut, beberapa makhluk besar telah ditemukan di kedalaman ini, dan ada kemungkinan bahwa monster yang lebih besar masih bersembunyi. Berikut adalah beberapa makhluk raksasa yang hidup atau diduga hidup di Palung Mariana. Yang pertama ada giant squid atau yaitu cumi-cumi raksasa dari lautan terdalam. Cumi-cumi ini bisa mencapai panjang 13-18 meter, termasuk tentakelnya, dan berat hingga 900 kg. Ia memiliki tentakel panjang dan pengisap berduri, bisa melilit dan merumukkan mangsanya. Matanya adalah yang terbesar di dunia, mencapai 30 cm, yaitu sebesar bola basket. Ia hidup di kedalaman 300-1000 meter, tetapi mungkin ada spesies yang lebih dalam di Palung Mariana. Nah, ada fakta menarik yang diduga berkaitan dengan cumi-cumi ini, yaitu pernah ditemukan luka hisapan besar di tubuh paus sperma, menandakan pertempuran raksasa di lautan terdalam. Yang kedua ada colossal squid. Ini tuh lebih besar dari giant squid. Panjangnya aja bisa mencapai 14 meter, tetapi lebih berat dan lebih kuat dari giant squid. Beratnya hingga 1.500 kg atau 1,5 ton. Ia memiliki kait berputar di tentakelnya yang lebih mengerikan daripada pengisap biasa. Ia lebih agresif daripada giant squid. Kemungkinan adalah predator aktif di lautan terdalam, hidup di kedalaman lebih dari 2000 meter. Fakta menarik dari colossal squid adalah ia hampir tidak pernah terlihat hidup, tetapi pernah ditemukan di perut paus sperma. Lalu yang ketiga ada fillet shark, yaitu hiu prasejarah dari lautan terdalam. Hiu prasejarah ini panjangnya bisa mencapai 2 meter, tapi beberapa laporan menyebutkan yang lebih besar lagi. Hiu ini memiliki bentuk seperti naga laut, dengan tubuh panjang dan fleksibelnya, gigi tajam dan berbentuk seperti jarum, menyerupai taring ular. Ia bisa melompat ke arah mangsa seperti ular, menciptakan serangan yang mengejutkan. Hiu ini adalah spesies hiu purba, hampir tidak berubah sejak zaman dinosaurus. Hidup di kedalaman 1.500 meter, tetapi kemungkinan ada di bagian lebih dalam dari Palung Mariana. Lalu yang keempat adalah megalodon. Apakah masih ada di Palung Mariana? Nah, megalodon panjangnya diperkirakan mencapai 18-25 meter, yang beratnya bisa mencapai 50-100 ton. Jika masih hidup di Palung Mariana,
Ia akan menjadi pemangsa terbesar di lautan terdalam. Giginya bisa mencapai 18 cm, cukup kuat untuk menggigit paus menjadi dua bagian. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa Megalodon masih bersembunyi di Palung Mariana. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lengkap tentang Megalodon ini, kalian bisa tonton video, linknya ada di atas pojok kanan. Lalu yang kelima adalah Black Dragonfish, yaitu monster kecil dengan gigi setajam silet. Panjangnya sekitar 40 cm, tetapi tampak lebih besar karena bentuknya yang menyeramkan. Memiliki gigi besar dan tajam seperti silet dan terlihat sangat agresif. Matanya bisa melihat dalam gelap dan tubuhnya bisa memancarkan cahaya merah yang hampir tak terlihat oleh mata manusia. Ia hidup di kedalaman 2000 meter ke bawah. Betinanya memiliki gigi besar, sementara jantannya hampir tidak memiliki mulut. Ia bisa berburu di kegelapan total dengan menggunakan cahaya inframerah alami. Ilmuwan menemukan makhluk baru di laut dalam hampir setiap tahunnya. Mungkin ada spesies ikan predator yang sangat besar yang belum teridentifikasi. Nah, kesimpulannya, apakah ada monster raksasa di Palung Mariana? Nah, beberapa makhluk raksasa sudah ditemukan seperti giant squid, colossal squid, dan fleer shark. Namun laut dalam masih menyimpan banyak misteri dan mungkin ada predator yang belum ditemukan. Tapi hal yang pasti adalah ada makhluk raksasa di lautan terdalam dan beberapa terlihat sangat menyeramkan. Ilmuwan terus menemukan spesies baru, jadi monster yang lebih besar bisa jadi ada. Palung Mariana juga tetap menjadi tempat yang penuh rahasia dan mungkin menyimpan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Jadi, apakah monster raksasa sebenarnya ada di Palung Mariana? Jawabannya sangat besar kemungkinannya ada. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.